Kenapa risiko BM lebih tinggi? Begitu tulis salah satu netizen Malaysia saat membahas rudal balistik Indonesia. Ia melanjutkan, BM sangat laju, sukar dipintas, dan biasanya digunakan untuk sasaran high value atau serangan jarak jauh. Komentar berikutnya jauh lebih sensitif. Bila BM dilancarkan, negara lain boleh salah anggap ia sebagai serangan besar. Itu buat semua pihak lebih sensitif kepadanya. Dan komentar seperti ini bukan 1-2. Ruang publik Malaysia mulai dipenuhi kekhawatiran yang sama. Indonesia kini punya KHAN, dan rumor taifun membuat mereka semakin gelisah. Kenapa? Karena mereka sudah melihat peta. Jika sistem ini ditempatkan di Sumatera atau Kalimantan, hampir seluruh wilayah Malaysia masuk dalam jangkauan, baik Semenanjung maupun Sabah Sarawak, tanpa pengecualian. Mengapa netizen Malaysia mulai resah? Keresahan itu muncul bukan karena mereka tidak tahu kemampuan rudal tersebut. Justru sebaliknya, karena mereka sudah terlalu paham. Malaysia sadar, tanpa payung pertahanan udara yang memadai, setiap ancaman lintasan tinggi kecepatan tinggi akan sangat sulit diredam. Mereka tahu intercept rudal balistik bukan sekadar punya rudal anti udara, tetapi butuh sistem yang dirancang khusus untuk ballistic missile defense. Radar jarak jauh, early warning, dan interceptor berenergi tinggi. Dan yang paling membuat mereka gelisah adalah satu hal, Malaysia belum punya itu. Posisi Malaysia saat ini, lapisan yang masih terlalu tipis. Dalam beberapa diskusi publik, para analis Malaysia terus menyoroti hal yang sama. Radar kita tak cukup jauh. Tak ada sistem BMD sebenar. Kita perlukan medium long range air defense, bukan hanya SHORAD. Ini realitasnya. Malaysia selama bertahun-tahun mengandalkan sistem jarak pendek, sementara lapisan pertahanan jarak menengah dan jarak jauh masih terbatas baik jumlah maupun jangkauan. Karena itu, ketika Indonesia memperkuat diri, bukan hanya TNI yang berubah, tetapi kalkulasi keamanan seluruh kawasan. Dilema strategis Malaysia. Kekhawatiran publik Malaysia sebenarnya mencerminkan dilema yang lebih dalam. Mereka tahu Indonesia tidak punya niat agresif, tapi mereka juga paham bahwa kemampuan balistik selalu dianggap sebagai kapasitas strategis, yang secara otomatis mengubah keseimbangan regional. Sebagian netizen bahkan khawatir pada risiko misinterpretation. Ketika sebuah negara menembakkan rudal balistik, pihak lain bisa salah mengartikan maksudnya, sehingga eskalasi bisa terjadi hanya karena salah deteksi. Disinilah muncul desakan dari publik Malaysia. Mereka ingin pemerintah segera membangun payung pertahanan udara berlapis berstandar modern, bukan hanya tambal sulam sistem lama. Kenapa Malaysia terdesak membangun payung baru? Saat Indonesia terus memperkuat posturnya, Malaysia menyadari mereka tidak bisa hanya mengandalkan sistem lama dan SHORAD. Tanpa radar jarak jauh, mereka tidak bisa mendeteksi ancaman dari awal. Tanpa medium long range interceptor, mereka tidak punya peluang intercept. Dan tanpa integrasi komando kontrol yang modern, reaksi akan selalu terlambat. Maka desakan publik Malaysia sebenarnya logis. Mereka ingin negaranya mengejar, bukan semakin tertinggal. Jadi keresahan netizen Malaysia bukan karena mereka tidak paham, tapi justru karena mereka mengerti sepenuhnya bagaimana dinamika kekuatan kawasan telah berubah. Indonesia memperkuat dirinya. Itu hak setiap negara berdaulat. Namun perubahan itu membawa konsekuensi. Malaysia harus mempercepat pembangunan payung udaranya, atau risiko strategis mereka akan semakin melebar. Ini bukan soal siapa ingin menyerang siapa. Ini soal realita. Di Asia Tenggara, negara yang terlambat membangun pertahanannya akan selalu merasa tidak aman. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa dan data kami yang keliru, silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa selanjutnya.